kalkulus diferensial pertemuan ke-6 ya. Oke. Jadi sesuai dengan di RPS, kita hari ini tuh masih membahas tentang turunan. Nah, tapi karena turunan itu kan waktu itu saya pernah bilang turunan itu banyak ya. Jadi sub-sub materinya tuh sangat banyak sekali, makanya butuh beberapa kali pertemuan. Bahkan di pekan depan pun kita masih akan membahas tentang turunan. Oke, sampai sini suara saya masih jelaskah? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, saya mau share screen dulu. Oke, sudah kelihatan belum screen saya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang turunan ya, satu pertemuan itu tentang turunan, tapi belum selesai semua materinya. Karena tadi saya bilang turunan itu materinya sangat luas. Nah, untuk sekarang kita mulai ke turunan tingkat tinggi. Sebenarnya kan kemarin tuh sudah saya tampilkan PowerPoint untuk turunan tingkat tinggi ya, tapi belum dibahas secara lebih rinci lagi gitu ya. Nah, jadi tujuan kita hari ini perkuliahan hari ini tuh kita tadi membahas tentang lanjutan turunan yang kemarin. Ya. Ada backsound yang kedengeran nggak sih di sana? Tetangga saya lagi ada yang hajatan nih, kencang banget dangdutnya. Kedengeran nggak? Nggak kedengeran sih, Bu. Nggak bocor ya suaranya ya? Nggak, Bu. Ya, soalnya pas banget di belakang rumah saya, tendanya gede banget. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita tuh akan membahas tentang notasi Leibniz. Kemarin pernah disinggung, tapi mungkin tidak detail ya, hanya sepintas aja. Kalau pokoknya kalau dy per dx itu notasi dari Leibniz, sekilas gitu saja. Terus pas Zidane maju juga kemarin sempat dijelaskan juga, itu juga baru sedikit. Nah, kita kupas lebih dalam. Kenapa sih Leibniz itu harus dy per dx? Asal muasal dy per dx itu dari mana? Gitu. Terus hubungannya Leibniz dengan limit, dengan turunan itu apa? Nanti akan kita bahas. Lalu materi yang kedua, kita baru masuk ke turunan tingkat tinggi. Lalu materi yang ketiga, kita masuk ke turunan implisit. Dan yang keempat nanti, mungkin yang keempat ini akan menjadi tugas, jadi discovery learning ya. Jadi nanti kalian temukan sendiri konsep atau rumus dari materi yang keempat, yaitu tentang aplikasi turunan. Aplikasi yang akan dibahas hari ini yaitu tentang persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Ya, jadi aplikasi turunan hari ini baru kita bahas dua dulu, PGS dan PGN. Nah, oke, kita mulai masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang notasi Leibniz. Suara saya masih jelaskah sampai sini? Masih, Bu. Halo, masih ya? Oke. Jadi misalkan asal muasalnya Leibniz itu adalah seorang matematikawan ya. Dia menggambarkan grafik di koordinat XY. Misalkan di sini saya punya grafik, anggap aja ini grafik lengkung ya. Nah, misalkan di sini saya punya koordinat X. Lalu ketika X-nya ini saya geser ke kanan sejauh delta X, misalkan awalnya kalau saya X-nya itu misalkan 2 deh, supaya mudah dibayangkan. Misalkan awalnya titik ini X-nya sama dengan 2. Terus saya geser ke kanan sejauh 3. Maka posisi saya di X sama dengan berapakah sekarang?
Di X sama dengan berapa? 5. 5. Dapat dari 2 ditambah 3. 2 tambah 3. Gitu kan? 2 Ya, ditambah 3. Ya, dari titik asal ditambah pergeserannya itu menjadi titik akhir. Nah, itu kan tadi secara real ya, maksudnya dikasih angkanya. Nah, sekarang misalkan titik asalnya itu ada di sini, di titik X ini, X,0 ya. Terus digeser sejauh delta X. Anggap di sini delta X. Maka titik akhirnya misalkan di sini. Berarti titik akhirnya itu berapa? Ada yang tahu? Titik akhirnya berapa? X ditambah delta X. Oke, good. Berarti titik akhirnya adalah X ditambah delta X. Karena awalnya X digeser sejauh delta X, maka titik akhirnya adalah titik awal ditambah dengan si pergeseran delta X tadi. Oke, itu kita melihat dari X-nya. Sekarang kita melihat dari variabel Y-nya. Ketika X-nya di sini, misalkan dia menghasilkan Fx. Terus berarti fx itu kan y ya. Kalian kan sudah tahu ya. Fx itu sama dengan y. Kalian sudah tahu. Artinya fx itu adalah nilai y di sini nih. Nah, ketika saya geser tadi menjadi x ditambah delta x, apakah fx-nya berubah atau tetap? Berubah. Berubah. Berdasarkan grafik di sini, lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Lebih tinggi, oke. Posisi di sini berarti ya. Ya kan? Kalau titik X di sini, maka Y1 atau Fx-nya di sini. Ketika saya geser menjadi di sini, otomatis posisi Y2 atau si X-nya ada di sini. Kan di perpotongan garisnya ya. Berarti anggap saja di sini adalah Fx yang kedua atau F2X. Ini F1X. Oke. Berarti ada perubahannya nggak di sini? Ada kan? Perubahannya tuh sejauh mana sih atau sebesar apa sih perubahannya? Berarti kalau kita gambarkan perubahannya tuh adalah segini. Ini perubahan secara horizontalnya, ini perubahan secara vertikalnya. Berarti kalau tadi yang di bawah ini dia adalah perubahannya delta X, berarti kalau yang vertikal ke atas dari sini ke sini kita sebut dia sebagai delta Y. Oh, berarti kita udah ketemu nih delta Y adalah F2X dikurangi F1X. Ini saya rubah deh biar nggak bingung. Kalau tadi di sini Fx, karena di sini tadi nilainya X, berarti di sininya Fx ya. Sedangkan kita geser tadi menjadi X ditambah delta X, berarti anggap aja di sini F dalam kurung X ditambah delta X. Jadi biar konsisten gitu ya fungsinya. Kalau dia tadi titiknya X, maka fungsinya menjadi Fx. Kalau titiknya menjadi X ditambah delta X, maka fungsinya menjadi Fx delta X. Seperti itu. Nah, berarti di sini kita dapat dong suatu hitungan, suatu rumus. Delta Y itu berarti apa? Dari gambar ini, dari penjelasan yang tadi, delta Y itu berarti apa sih? Ada yang tahu? Fx ditambah delta X Fx dikurang Fx tambah delta X. Oke, kebalik nggak tuh? Fx delta X. Ya. Iya. Yang atas kurang yang bawah ya? Ya, atas kurang bawah. Oke, good. Berarti F X tambah delta X, yang ini nih, yang atas, dikurangi dengan yang bawah. Bu, Karena maaf, kan kita mau mencari selisih. Ya? maaf motong sedikit. Ibu pakai HP ya? Iya, kenapa? Kecil ya? Bukan kecil. Ini kan kursornya nggak ada. Jadi ibu nunjuk titik-titik, titiknya nggak tahu yang mana. Oh gitu, nggak kelihatan ya? Oke, berarti saya tebelin aja ya. Dari kursornya. Ya. Oke. Tadi kita sudah dapat delta Y itu berarti Fx ditambah delta X dikurangi Fx, ya kan? Nah, coba sekarang kita bagi si persamaan ini, kita bagi dengan delta X kedua ruasnya. Bagi dengan delta X, berarti di sebelah kiri menjadi delta Y per delta X sama dengan F
X tambah delta X dikurangi Fx dibagi delta X. Ya, jadi sebelah kiri kita bagi delta X, sebelah kanan juga kita bagi delta X. Kan harus adil ya kalau memberi perlakuan itu misalnya pada matematika, kalau sebelah kiri dikuadratin, sebelah kanan dikuadratin. Sebelah kiri dibagi ya sebelah kanan juga dibagi. Kita boleh merubah bentuk tetapi tidak boleh merubah nilai, gitu kan? Lalu di sini misalkan jika ini simpan dulu tadi persamaan yang atas yang biru ya. Jika X-nya itu, delta X-nya itu adalah mendekati 0, maka kita bisa menuliskan limit. Ya, jadi kalau mendekati 0, seperti biasa, kita harus menggunakan limit. Limit delta X mendekati 0 dari delta Y per delta X, berarti kita bisa tuliskan dari persamaan yang atas ini, yang biru, menjadi limit delta X menuju 0 dari Fx ditambah delta X dikurang Fx per delta X. Nah, ini tuh siapa sih kemarin? Turunan Nah, F aksen turunan. X. Oke, berarti ini bisa kita tuliskan sebagai F aksen X. Kita kotakin. Ya, Kalau ditulis notasi lagi. Leibniz berarti dy per dx dong. Ya. Terus, karena Leibniz itu menggunakan atau menyatakan limit delta X mendekati 0 delta Y per delta X itu, dia menyatakan menjadi dy per dx. Jadi, menurut Leibniz, ini saya tulisin deh biar nggak lupa. Leibniz menyatakan kalau limit delta X menuju 0, delta Y per delta X itu bisa dituliskan menjadi bentuk dy per dx. Nah, dari pernyataan Leibniz ini kita mendapatkan persamaan baru. Apa itu? Jadi kita mendapatkan dy per dx adalah F aksen X. Jadi dy per dx itu artinya adalah turunan dari fungsi Fx. Gitu. Sampai sini paham ya? Jadi kalau misalkan waktu itu bingung, Bu, turunan itu setahu saya kalau di SMA itu pakai aksen-aksenan. Kalau turunan pertama berarti F aksen X. Turunan kedua berarti F double aksen ya, aksennya ada 2 gitu loh. Terus kalau sekarang di S1 kok jarang banget sih turunan itu pakai aksen-aksen, kebanyakan pakai DDDD gitu kan. Nah, karena kita sekarang menggunakannya lebih ke notasi Leibniz. Nah, sekarang kita lanjut materi kedua, yaitu turunan tingkat tinggi. Kenapa sih harus ke Leibniz dulu tadi? Karena nanti di turunan tingkat tinggi itu akan kalian bisa menggunakan 4 jenis notasi untuk menuliskan turunan tingkat tinggi itu. Salah satunya yaitu menggunakan notasi Leibniz. Nah, waduh, duduknya kencang banget. Sekarang misalkan di sini saya punya tabel turunan. Oke. Kurang besar nggak ini tabelnya? Nah, udah kelihatan jelas belum? Agak pecah ya memang gambarnya, karena saya boleh ambil dari bukunya Parsel, jadi boleh di-capture gitu. Agak-agak pecah. Nah, kita lanjut ke materi kedua, yaitu turunan tingkat tinggi. Di turunan tingkat tinggi ini, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada 4 notasi yang bisa kita gunakan. Kalau dulu di SMA, kalian biasanya menggunakan notasi yang ini. 2 notasi ini kan, bisa Fx, F aksen X, berarti turunannya bisa juga kalau mau pakai notasi Y, jadinya turunan pertamanya adalah Y aksen. Biasanya kalian menggunakan yang ini. Nah, sekarang bukannya wajib ya, bukannya wajib menggunakan notasi yang ada D-nya, tetapi biasanya itu dinotasikan untuk turunan itu kita menggunakan yang D, karena supaya lebih fleksibel nantinya ya. Nah, yang ini ada notasi 2 lagi yang mungkin kalian dulu nggak belajar ketika di sekolah, yaitu notasi D dan notasi Leibniz ya. Untuk turunan pertama nih, first derivative, di sini notasi D-nya berarti menuliskannya
DXY. Hati-hati dalam penulisan. Perhatikan huruf besar, huruf kecil, apakah dia huruf utama atau dia sebagai indeks, huruf kecil di bawah itu. Penulisannya berarti D-nya besar, ya. X-nya sebagai indeks, dan Y-nya adalah Y kecil. Artinya turunan pertama dari fungsi Y terhadap X. Kalau turunan kedua gimana untuk notasi D? Ya tinggal dipangkatin aja 2. Berarti ininya jadi pangkat 2. Jadi kalau ketemu kayak gini, artinya bukan berarti, oh si fungsi D dikuadratin, dikaliin sama Y. Bukan. Tapi artinya turunannya adalah diturunkannya sebanyak 2 kali. Dan turunan ketiga dan seterusnya tinggal ikutin. Kalau turunan keempat berarti D pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga kita bisa mendapatkan bentuk umum untuk notasi D, yaitu ini. D, X pangkat N, Y. Nah, N-nya itu bisa kalian ganti untuk mencari turunan keberapa. Kalau turunan kelima ya N-nya pangkatnya diganti dengan 5. Ya. Itu untuk notasi D. Nah, sekarang kita beralih ke notasi terakhir, yaitu notasi Leibniz. Nah, tadi yang di atas tadi, Leibniz itu mendefinisikan turunan atau f-aksen X itu adalah dy per dx. Itu untuk turunan pertama. Bagaimana untuk turunan kedua? Berarti untuk turunan kedua ya tinggal kalian pangkatin yang atasnya 2, sedangkan yang di bawah angka 2-nya ditaruh setelah X. Jadi D kuadrat Y per DX kuadrat. Jadi kalau atas itu pangkatnya nempel sama D, kalau yang di bagian penyebut bawahnya pangkatnya nempelnya sama X. Dan seterusnya sehingga kita bisa mendapatkan bentuk umum dari notasi Leibniz adalah yang paling bawah ini, yaitu D pangkat NY per DX pangkat N. Ya, N-nya itu seperti biasa diganti sebanyak apa kita ingin menurunkannya. Begitu. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Tadi yang ketiga, keburu hujan terus nih. Takut ngadat sinyalnya. Materi yang ketiga adalah turunan implisit. Turunan implisit itu sebenarnya adalah turunan fungsi implisit. Jadi fungsi implisitnya yang diturunkan. Kalau kita menggunakan kata implisit, pasti ada lawannya, yaitu ada eksplisit. Berarti ada fungsi implisit, ada juga fungsi eksplisit. Nah, sebelum kita masuk ke turunannya, kalian harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan fungsi implisit dan fungsi eksplisit? Apa sih bedanya? Terus fungsi mana aja sih yang bisa masuk ke konsep dari turunan implisit ini? Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu nih fungsi dari fungsi eksplisit. Ada yang bisa memberikan contoh fungsi eksplisit itu yang seperti apa sih? Ada yang mau menjelaskan atau memberikan contoh deh yang pernah kalian temui, yang pernah kalian ketahui, fungsi eksplisit itu yang seperti apa? Ada yang mau jawab? Zidan? Saya Bintang? Siapa? belum belajar tentang itu. Oh gitu, tumben. Oke, yang lain ada yang udah belajar atau mungkin ada yang pernah, mungkin kalian sering dengar ya, ada eksplisit, ada implisit gitu kan. Kalau di dalam matematika, apa sih fungsi eksplisit dan fungsi implisit itu? Oh, siapa yang mau menjelaskan? Karena kita kan sekarang ngebahasnya turunan fungsi implisit. Kalau tiba-tiba langsung saya kasih nih, fungsi implisit tuh begini. Tapi kalian belum paham banget tuh fungsi eksplisitnya gimana, implisit gimana, cara bedainnya gimana. Wah, nanti bisa amburadul pas kerjain ya. Nggak ada yang tahu? 40 orang nih. Belum ada yang dengar tentang fungsi eksplisit dan implisit. Dia agak relate ke persamaan diferensial nggak sih, Bu?
Kenapa? relate ke persamaan diferensial. Ya, bisa. Nanti di persamaan diferensial juga kalian akan menggunakan turunan atau fungsi implisit ini. Sebenarnya fungsi eksplisit itu kalian udah familiar banget loh. Sering banget mengerjakan dari mulai pelajaran fungsi itu di kelas berapa sih? SMP ya? Itu Sudah. kalian udah belajar Udah ketahuan, fungsi Bu. eksplisit tuh. Ya, sudah ketemu. Apa? Contohnya apa coba eksplisit? Kalau eksplisit itu semua fungsi yang biasa kita temui, yang biasanya bentuknya fx atau bisa diganti y gitu. Benar nggak? Terus kalau implisit? Kalau implisit fungsinya lebih berbentuk apa ya? Persamaan diferensial. Jadi kayak dua variabel. Di dalam fungsi itu ada dua variabel. Sepemahaman saya sih gitu. Kalau misalkan saya menuliskan begini nih. 2x ditambah y sama dengan 6. Eksplisit atau implisit? Implisit. Eksplisit. Nah loh, ada dua. Oke, yang jawab implisit dulu. Kenapa implisit? Karena kan saya lihat di internet, Bu, kalau implisit itu tuh contohnya variabelnya berbeda. Ada dua variabel berbeda gitu. Oke. Ada dua variabel berbeda dalam persamaan itu atau dalam fungsi itu ya. Iya, Bu. Oke, saya tampung dulu. Zidan, kenapa bilang ini tuh fungsi eksplisit? 2x-nya coba pindahin ke ruas kanan, jadi y sama dengan 6 dikurang 2x. Terus y-nya sama dengan fx. Gini. Ya, y-nya diubah jadi fx. Jadi kelihatan fungsi eksplisit kan? Oke, kalau saya punya misalkan apa ya? Gimana nih? Eksplisit apa implisit? Implisit. Karena ketika si y dibuat tunggal, nanti di dalam fungsinya masih ada x dan y. Jadi baru kelihatan dua variabel di situ. Oke. Berarti penjelasannya apa dong fungsi eksplisit dan implisit itu? Kalau menurut bahasanya Zidan. Kalau dari saya, kalau yang eksplisit itu di dalam fungsinya hanya ada satu variabel, biasanya x. Nah, terus y-nya itu berfungsi sebagai simbol fungsinya. Nah, sedangkan di fungsi implisit itu di dalam fungsinya ada dua variabel. Oh ya, ada variabel yang dikalikan kayak x, y itu. Enggak juga ya, kadang nggak dikalikan. Enggak juga sih. Bisa jadi implisit ya. Iya, bisa jadi. Oke. Jadi, kalau fungsi eksplisit itu yang selama ini sudah kalian sering kerjakan ya dari zaman SMP. Kalian punya fx sama dengan 3x kuadrat tambah 5x min 6, misalkan untuk fungsi kuadrat. Itu bisa menjadi itu termasuk ke dalam fungsi eksplisit. Karena bahasa gampangnya gini, si variabel terikat, si y-nya, itu dan si variabel bebas si x-nya itu bisa dipisahkan. Dalam artian ketika di sebelah kirinya fx, maka di sebelah kanannya tuh hanya ada variabel x. Tetapi untuk fungsi implisit, ketika kalian ingin pisahkan, itu maka di sebelah kanan ya, misalkan di sebelah kirinya kalian bikin y sama dengan ya, maka di sebelah kanannya itu tetap masih ada y-nya. Mau diubek-ubek gimana pun, diseberangin, dipindah ruas, di segala macamin, diapain lah. Jadi di sebelah kanannya itu masih tetap ada si variabel x dan y-nya. Gitu. Itu namanya fungsi implisit. Makanya tadi yang pertama, ketika saya kasih contoh, misalkan berapa tadi, 2x ditambah y sama dengan 6, ini kan bisa kita tuliskan menjadi y sama dengan 6 min 2x. Clear? Sebelah kiri ada y, sebelah kanan hanya ada x. Tetapi ketika saya punya yang tadi saya tuliskan, aduh lupa lagi,
dipisah-pisahin, nah itu dia tidak bisa sebelah kirinya hanya ada Y dan sebelah kanannya hanya ada X, itu dia tidak bisa. Jadi di sebelah kanannya tetap muncul si variabel Y tersebut ya. Misalkan gini, saya buatkan contoh lagi, misalkan saya punya X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah 8XY sama dengan 0. Coba dong kita pisahin misalkan. Oke, kita faktorin dulu nih, misalkan biar Y-nya kepisah. Berarti di sini kita faktorin Y-nya. Ini untuk Y pangkat 3, berarti kalau Y-nya sudah ditaruh di luar pangkat 1, berarti di dalam tingkat pangkat 2 kan. Ditambah 8XY, Y-nya sudah di luar, berarti tinggal 8X. Terus si X pangkat 3-nya kita pindah ruas ke kanan, jadi min X pangkat 3. Berarti kalau kita hanya ingin mencari Y sama dengan, tinggal pindah ruas aja kan. Per Y pangkat 2 tambah 8X. Y pangkat 2 ditambah 8X. Tuh, sebelah kanannya masih ada variabel Y-nya. Mau kalian pisahin gimana pun, Bu, gimana kalau X-nya yang difaktorin? Ya tetap aja sama. Misalkan nanti kamu coba aja X-nya yang taruh di luar gini sama kayak Y difaktorin. Nanti pasti sebelah kanannya juga tetap masih tersisa 2 variabel. Nah, itulah yang disebut fungsi implisit. Jadi kalian coba dulu. Kalian bikin jadi Y sama dengan, kira-kira sebelah kanannya itu hanya ada X-nya doang kah atau tetap masih ngikut ada Y-nya? Kalau masih ada ngikut Y-nya, berarti dia implisit. Kalau dia bisa terpisah antara dua variabel itu, berarti dia masuknya eksplisit. Nah, sekarang kita masuk, nah kalian udah ngerti kan ya, perbedaan dari fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Sekarang kita masuk ke turunan implisit, artinya turunan dari fungsi implisit. Misalkan di sini saya punya, ini aja deh yang tadi nih, yang X pangkat 3 nih kita bikin turunan. Berarti perintahnya tentukan dy per dx dari ini, misalkan tadi dari X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah 8XY sama dengan 0. Ya. Nah, sebenarnya kalian cukup menurunkannya seperti biasa, kalau itu variabel X. Tapi kalau kalian ingin menurunkan si variabel Y-nya, harus dikalikan dengan dy per dx. Karena kan sebenarnya kita tuh mau menurunkan terhadap variabel X. Berarti kalau ada di soalnya ada variabel Y-nya, mau kita turunkan ke variabel X, harus kalian kalikan dengan dy per dx. Nah, berarti langkah pertama kita harus tuliskan dulu, kita mau nurunin nih. Berarti langkah pertama itu kita turunkan ruas kiri dan ruas kanannya terhadap X. D per dx sama dari X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah 8XY sama dengan D per dx lagi kan, sebelah kanannya 0. Ya tulis aja apa adanya gitu ya. Nah, D per dx itu kan tadi turunan terhadap X ya. Oke, berarti kita turunkan. Kalau kalian ketemu variabel X, ya turuninnya seperti biasa. Berarti di sini ada X pangkat 3 nih, turunannya berarti jadinya 3X pangkat 2. Pangkat 2. Nah, sebelahnya Y pangkat 3, gimana turunan dari Y pangkat 3? 0. Karena dianggap konstanta. Nah, itu kalau turunan yang bukan fungsi implisit ya. Kalau ini kan turunannya terhadap dua variabel itu gitu. Berapa? Tadi kata kuncinya gimana? Tetap diturunkan seperti biasa, tapi dikalikan dengan dy per dx. Berarti Y pangkat 3 turunannya 3Y pangkat 2 dikali D per dx. Oke. Oh, ditambah 8XY. Berarti kalian harus menurunkan XY. Kan 8XY, 8-nya boleh dong di depan ya. Kayak yang kemarin sifat turunan itu atau sifat limit kan. Kalian harus turunkan XY. Bagaimana cara menurunkan XY? Menggunakan implisit, gimana nih nuruninnya? Pakai distributif kah? Dipisah, 8-nya dikeluarin. Ini 8-nya udah kita keluarin, berarti yang belum kan tinggal si XY-nya. Nah, gimana nurunin si XY-nya? Harus pakai U kali V, ya kan? Iya, Karena kan dia dianggap 2, ya. Saya tulis di sini deh. Berarti kita mau nurunin XY nih. Berarti U-nya siapa? X kan? X. Terus V-nya? Y. Y, oke. Berarti U aksennya berapa?
Satu. ya. V aksennya Satu. bukan. V aksennya berapa? 0. Bukan. Satu. Berapa? 1 dikali DY per DX. Nah, jangan lupa ketemu Y kali DY per DX. Berarti 1 DY per DX. Sampai sini ngerti? Oke, Ngerti, Bu. tinggal kita masukin ya. Masih pada ingat kan rumus turunan UV ya? Apa kemarin? Ya. U aksen V ditambah V aksen U. Iya, Gitu kan? UV aksen. Ya, berarti 8XY, 8-nya kita taruh di luar, XY-nya kita turunkan pakai rumus U kali V, yaitu U aksen kali V berarti 1 dikali Y ditambah V aksen dikali U. Berarti 1 DY per DX dikali X. Sama dengan turunan dari 0 tetap 0. 0. Nah, di sini kita lihat, kita punya 2 yang ada DY per DX-nya. Yang sama yang ujung ya, yang ini. Kita faktorin dulu aja deh. Bukan difaktorin, dirapihin dulu aja. Biar kelihatan kepisahnya. Berarti di sini 3x kuadrat ditambah 3y 3y kuadrat. kuadrat kali DY per DX tambah 8y tambah 8x kali DY per DX. Oke. DY per DX dikeluarin kan ya? Jadi di sini kan udah mulai kelihatan ya DY per DX-nya nih. Nah, kita keluarin deh. Berarti DY per DX sama dengan, untuk yang saya kotakin dulu nih, 3y kuadrat ditambah tambah 8x. Berarti yang nggak ada, sisanya kita Pindahin pindahin ke kanan. Min 3x kuadrat dikurang 8y. Oke, berarti kalau kita mau mencari turunannya, berarti kita nyari DY per DX kan, sesuai dengan Leibniz tadi, sama dengan min 3x kuadrat min 8y dibagi 3y kuadrat ditambah 8x. y kuadrat ditambah 8x. Selesai. Gitu. Sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya kasih soal-soal? Nanti di-upload di LMS ya. Kalian sekarang siapkan dulu alat tulisnya. Nanti akan saya beri waktu, misalkan berapa menit ya? 10 menit atau 20 menit. Nanti kalian kerjakan gitu ya. Oke, disiapin dulu deh itunya. Alat tulis sama kertasnya. Sudah disiapkan, sudah di foto, atau mungkin ini mau saya kirim ke PJ-nya. Jadi tadi kita belajar tentang notasi Leibniz ya, yang pertama, terus yang kedua turunan tingkat tinggi, dan yang ketiga adalah turunan implisit. Untuk soalnya, anggap aja ini kuis ya. Untuk notasi Leibniz-nya nggak ada, karena kan ini hanya pengantar aja. Berarti nanti saya kasih soal-soalnya itu di turunan tingkat tinggi dan di turunan implisit. Ya. Oke, saya stop share dulu. Gini aja, saya tulis soalnya dulu. Sebentar.
Bu, kuisnya 2 soal aja kan? Enggak, banyak. Ya, dikit aja lah, Bu. Biar latihan. Kan konsepnya yang penting udah paham. Nanti dikumpulinnya di LMS ya. Oke. Udah, saya buka buku. Soalnya lama banget.
Oke, 5 soal aja. Sudah ditulis? Layarnya mau saya tutup karena saya Sudah. mau ngirim PDF-nya. Saya kirim ke PJ ya. Belum. Oke, ditulis dulu. Maaf. Oke, saya kasih waktu 30 menit dari sekarang, ya. Berarti sampai jam 15.20. Saya tambahin 5 menit yang delay-nya di LMS. Berarti 14.25, ya. 15, Bu. Hmm? 15.25. Oh iya, 15.25. Ini udah ya, saya tutup ya. Atau mau Zoom-nya dimatiin aja gimana biar nggak sering kuota, kan kalian lagi ngerjain ya? Boleh. Boleh, oke, di end dulu aja ya. Ibu absen dulu nggak nih? Oh iya, belum ya? Coba di absen dulu deh PJ-nya. Yang lain jangan ngerjain dulu ya, kasihan tuh PJ mau ngabsen dulu. Tetep. Oke, sudah silakan Zidan ditutup aja Zoom-nya. Oh, oke.